Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1220046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian konflik, di mana di sini yang saya akan jelaskan yaitu konflik organisasi. Konflik organisasi adalah perselisihan atau perbedaan yang terjadi dalam suatu organisasi akibat perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai di antara individu atau kelompok. Nah, konflik ini muncul karena komunikasi yang buruk, perbedaan latar belakang, atau ketidaksesuaian dalam pembagian tugas. Nah, menurut Robin di sini, konflik adalah proses yang dimulai ketika suatu pihak merasa bahwa pihak lain itu telah memengaruhi secara negatif suatu yang menjadi kepentingannya. Materi selanjutnya itu tentang konflik antar lembaga pemerintah, yaitu ada dua, konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara lembaga pemerintah yang memiliki hierarki berbeda, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya adalah ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Yang kedua itu ada konflik horizontal, di mana konflik ini terjadi antara lembaga pemerintah yang sejajar dalam struktur hierarki, seperti antar kementerian atau badan yang memiliki kewenangan yang saling tumpang tindih. Salah satu contoh yaitu konflik di Kampung Harapan Jaya, Kabupaten Barau, Kalimantan Timur, di mana Kampung Harapan ini merupakan sebuah miniatur Indonesia yang terbentuk dari dinamika sejarah nasional, khususnya program transmigrasi pada masa Orde Baru. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk memeratakan persebaran penduduk dan mengurangi kepadatan di pulau-pulau besar seperti Jawa, sekaligus membuka wilayah-wilayah baru untuk pertanian pembangunan ekonomi. Namun, di balik tujuan tersebut, terdapat kompleksitas sosial yang terbentuk akibat pertemuan berbagai identitas budaya dan sosial yang berbeda dalam suatu wilayah yang relatif baru. Pluralitas yang tinggi di Kampung Harapan Jaya yang dihuni oleh suku Jawa, pendatang dari Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta masyarakat lokal Dayak. Nah, telah membentuk mosaik budaya yang kaya. Namun, keberagaman ini juga membawa potensi gesekan, terutama karena perbedaan nilai, adat istiadat, dan kepercayaan. Masing-masing kelompok membawa serta tradisi, sistem sosial, dan cara pandang hidup yang terkadang tidak sepenuhnya selaras antara satu dengan transmigrasi lain. Salah satu akar utama konflik di Kampung Harapan Jaya adalah masalah perebutan dan klaim atas lahan, di mana dalam konteks transmigrasi, lahan seringkali menjadi sumber ketegangan karena pembagiannya yang tidak selalu adil dan transparan. Penduduk lokal mungkin merasa wilayah leluhurnya diambil alih tanpa kompensasi yang layak, sementara para transmigrasi juga merasa memiliki hak atas lahan karena mereka datang melalui program resmi dari pemerintah. Nah, ketika klaim atas tanah ini bersinggungan dengan aspek identitas etnis dan agama, maka potensi konflik menjadi semakin besar. Selain itu, kenakalan remaja dan pergaulan antar suku yang sering menjadi pemicu konflik horizontal. Nah, generasi muda yang tumbuh dalam keberagaman budaya kadang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya toleransi dan komunikasi lintas budaya. Kesalahpahaman kecil seperti pertengkaran antar individu dari kelompok yang berbeda bisa berkembang menjadi ketegangan antar kelompok, terutama jika ditarik ke dalam sentimen etnis atau agama oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kurangnya forum yang efektif membuat setiap gesekan berpotensi membesar dan meninggalkan luka sosial yang dalam. Dengan demikian, konflik di Kampung Harapan bukan hanya persoalan insiden sesat, tetapi mencerminkan masalah struktural yang berkaitan dengan sejarah migrasi, distribusi sumber daya, perbedaan budaya, dan lemahnya integritas integrasi sosial untuk membangun kedamaian dan harmoni yang berkelanjutan, perlu adanya pendekatan multikultural yang mengedepankan dialog, saling pengertian, dan keadilan sosial.
konflik yang terjadi di Kampung Harapan Jaya ini dapat dikategorikan sebagai konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan sejajar dalam struktur sosial. Berbeda dengan konflik vertikal yang melibatkan rakyat, otoritas, atau negara, konflik ini horizontal ini terjadi di antara warga sipil, seringkali dipicu oleh perbedaan identitas, kepentingan, atau kesalahpahaman dalam interaksi sosial sehari-hari. Faktor penyebab konflik di daerah tersebut yaitu yang pertama ada perbedaan budaya dan agama di mana pluralitas masyarakat menciptakan potensi gesekan akibat perbedaan cara pandang dan kebiasaan. Yang kedua itu ada masalah sosial ekonomi di mana ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok pendatang dan kelompok penduduk asli dapat memicu rasa ketidakadilan. Yang ketiga ada kurangnya interaksi harmonis, yaitu minimnya interaksi lintas kelompok dapat memperbesar potensi konflik tersebut. Yang terakhir itu adalah masalah personal, di mana konflik kecil seperti perkelahian antara individu dapat berkembang menjadi konflik komunal jika tidak segera diselesaikan. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Yang pertama ada efektivitas pemerintah menurun. Nah, konflik ini tuh dapat menghambat pelaksanaan program dari pemerintah. Yang kedua ada kepercayaan publik menurun. Konflik tersebut menciptakan ketegangan antara kelompok dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir ada polarisasi sosial. Nah, konflik ini tuh memperburuk hubungan antara kelompok, menciptakan segregasi sosial. Yang terakhir ada solusi atau strategi penyelesaian. Dari saya mungkin yang pertama itu ada pendekatan tata kelola wilayah, di mana di situ pemerintah dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan latar belakang, suku, dan agama untuk meminimalisir gesekan, seperti yang dilakukan di Kampung Harapan Jaya itu. Yang kedua itu penguatan ketokohan lokal, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialog. Yang ketiga ada interaksi sosial ekonomi dengan cara mendorong kegiatan bersama seperti pengelolaan kebun atau kelompok tani lintas suku dan agama untuk menciptakan hubungan harmonis. Yang keempat ada pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam keberagaman. Yang terakhir ada mediasi oleh pemerintah, di mana kegiatan tersebut yaitu dibentuk untuk forum musyawarah lintas suku dan agama untuk menyelesaikan konflik secara damai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.